Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat walafiat. Pada pagi hari yang cerah ini, yang penuh barokah ini, karena ini hari Jumat tanggal 5 Agustus 2021, kita bertemu lagi masih pada materi kita bab pertama, ya. Materi kita bab pertama, tapi pada subbab yang kedua, yaitu di sini struktur dan kebahasaan laporan percobaan, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas struktur teks laporan percobaan saja. Karena di sini coba kalian buka LKS kalian, ada di halaman 6. Ya, di halaman 6 struktur dan kebahasaan laporan percobaan. Jadi di sini ada dua, ya. Ada dua struktur laporan percobaan, ada struktur dan kebahasaan. Yang nanti kita akan bahas adalah hanya struktur laporan percobaannya saja. Sementara untuk kebahasaan kita akan membahas pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kita sekarang, yaitu struktur teks laporan percobaan. Kalian bisa lihat LKS kalian halaman 6, ya. Di LKS kalian halaman 6, di sini struktur dan kebahasaan laporan percobaan. Yang pertama struktur laporan percobaan, ya. Babnya masih tetap bab 1. Seperti pertemuan kita yang lalu, masih teks laporan percobaan bab 1. Tapi di sini subbabnya yang kedua, yaitu struktur, ya. Struktur teks laporan percobaan. Jadi kita strukturnya terlebih dahulu, ya. Struktur laporan teks percobaan. Seperti yang kalian lihat di LKS, ada di halaman 6. Apa itu struktur? Struktur teks laporan percobaan adalah, kalian bisa dilihat di halaman 6, ya. Struktur teks itu merupakan bagian-bagian yang menjadi bangunan, ya, yang menjadi bangunan teks laporan percobaan. Bangunan sama dengan fondasi. Rumah itu ada bentuk bangunannya. Kalau tidak ada bangunannya maka akan roboh. Itu, ya, kalian. Kenapa Ibu tidak tulis di sini? Karena memang di LKS itu sudah ada. Nah, di sini struktur dalam teks tersebut atau teks laporan percobaan ini terdiri atas di sini hanya 4. Tapi sebetulnya ada 8, ya. Struktur teks laporan percobaan itu ada 8, ya. Ibu melengkapi, Ibu punya dari buku pegangan yang lain. Jadi nanti kalian tambahkan, boleh kalian tambahkan di LKS kalian, boleh pula kalian catat, ya. Yang pertama di sini ada judul, ya. Judul dari laporan percobaan. Judul itu dapat diambil dari percobaan yang dilakukan. Judul diambil dari percobaan yang dilakukan. Seperti contoh yang pertemuan pertama Ibu berikan, misalnya membuat layang-layang atau membuat nasi goreng.
Nah, itu judul ya, judul percobaan diambilnya setelah kalian mengadakan percobaan. Kemudian yang kedua, di sini ada nih di LKS kalian. Yang kedua ada tujuan, ya. Silakan kalian catat mengikuti urutan ibu saja. Yang kedua adalah tujuan. Ya, kalau kalian mau lihat pengertiannya ada di LKS kalian di sini, tujuan, alat dan bahan. Nanti alat dan bahan terpisah nih sama tujuan. Ya, alat dan bahan terpisah sama tujuan. Ibu ambil dari buku lain, ya. Jadi yang kedua intinya adalah tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan itu harus ditulis lengkap. Ya. Ditulis lengkap. Tujuan harus ditulis lengkap sesuai dengan isi kajian, ya. Jadi tujuan harus ditulis selengkap sesuai dengan isi kajian, isi percobaan yang tadi sudah kalian lakukan, ya. Kemudian yang ketiga dari 8 hal ini ya, 8 struktur teks laporan percobaan. Kenapa pengertian struktur itu sendiri tidak ibu tuliskan di sini? Karena di LKS kalian halaman 6 itu ada pengertiannya. Jadi cukup ibu tuliskan struktur teks laporan percobaan apa saja. Yang ketiga, alat dan bahan. Ya, alat dan bahan di sini, alat apa yang digunakan untuk kita membuat sebuah percobaan. Misalnya di sini alat. Misalnya kita membuat kue bolu, alatnya apa nih? Misalnya oven, mixer, ya bisa mungkin blender, dan lain-lain. Lalu yang kedua bahan apa saja untuk membuat kue bolu? Misalnya terigu, ya kan, ada telur, ada margarin misalnya atau blue band, dan lain-lain. Sama juga ketika misalnya laki-laki membuat layang-layang, apa saja, ya, apa saja bahan untuk membuat layang-layang? Misalnya adanya benang, apalagi lem, kertas, ya, itu untuk bahannya. Lalu alatnya apa saja? Sama ya, antara tentunya beda antara kita membuat bahan ini, misalnya kue bolu, ya, kue bolu ini bahan dan alatnya. Kalau layang-layang apa alatnya, apa bahannya? Situ paham ya. Untuk yang ketiga, alat dan bahan teks, membuat teks percobaan. Lalu yang keempat adalah cara kerja, atau kalau di buku kalian sama dengan langkah-langkah, ya. Langkah-langkah merupakan cara atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam percobaan. Jadi bagaimana nih yang tadi ibu katakan, cara kita membuat kue bolu? Yang pertama, telur di blender sampai halus atau sampai mengembang. Lalu masukkan terigu sedikit-sedikit, kemudian gula dan sebagainya. Sama pada membuat layang-layang juga kalian bagaimana caranya? Cara kerjanya membuat layang-layang. Di sini sama ya, di LKS kalian di sini adalah langkah. Ya. Kemudian yang kelima adalah hasil. Di LKS kalian juga sama ada hasil. Yang kelima
adalah hasil. Apa hasil yang didapatkan? Di sini kalian bisa lihat di LKS kalian, hasil merupakan sesuatu yang didapat dari percobaan. Biasanya berisi tentang hasil yang diperoleh setelah melakukan percobaan. Kita kembali di sini ke contoh, misalnya kue bolu. Hasil dari pembuatan kue bolu yang telah kalian lakukan, ini bahannya, alatnya sudah, lalu cara kerjanya seperti apa, hasilnya apa? Oh, ternyata hasilnya misalnya kue bolunya tidak mengembang. Nih, mengembang. Ya, atau kalian misalnya mencari contoh lain, misalnya membuat nasi goreng, nasi gorengnya keasinan. Nah, itu hasil. Atau membuat layang-layang, oh setelah dipakai ternyata layang-layangnya ini tidak tidak terbang, atau singet atau apa tuh namanya kalau kita main layang-layang, ya. Itu dari yang kelima adalah hasil. Yang keenam adalah analisis data. Kalau di LKS kalian langsung kepada simpulan. Kalau di tempat ibu, di buku ibu nanti simpulan itu belakangan adanya ya. Karena di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, kalau ibu ada 8. Analisis data dan pembahasan. Apa di sini maksudnya? Saat melakukan analisis data memerlukan pikiran yang kritis dan menerapkan teori yang telah ditulis dengan memadukan hasil pengamatan. Hasil dibahas secara deskriptif atau perhitungan dengan menerapkan konsep yang ada dengan menggunakan teori dan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Tiap hasil yang didapat dibahas secara detail untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Jadi dibahas. Pada analisis data dibahas, disesuaikan. Tadi alatnya, oven, mixer, blender dan lain-lain. Bahannya terigu, telur, margarin dan lain-lain. Nanti setelah jadi dianalisis nih, dinilai sesuai tidak nih. Oh, ternyata kalau kita membuat bolu dengan 5 telur itu jadinya berapa senti bolu itu, ya. Atau kita membuat layang-layang dengan ukuran berapa kali berapa sentimeter, jadinya bagaimana, yaitu pada analisis data, ya. Lalu baru yang ke-7 yang ada di buku kalian adalah simpulan atau sama dengan kesimpulan, ya. Kesimpulan atau saran, dan sama atau beda. Kesimpulan dan saran. Menulis kesimpulan dengan ringkas sesuai dengan tujuan percobaan. Apa yang ingin dicapai saat percobaan merupakan sebuah kesimpulan. Dalam membuat kue bolu ini, apa yang kalian ingin capai? Dalam membuat layang-layang, apa yang ingin kalian capai? Nah, itulah disebut dengan kesimpulan. Di sini tuliskan ya, apa yang ingin dicapai, ya. Apa yang ingin dicapai dengan tujuan percobaan, melalui tujuan percobaan yang tadi di nomor 2, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalau kalian menulis, kalian dibantu dengan buku apa, atau dengan kata lain sumber bacaan yang kalian gunakan untuk menulis sesuatu, ya. Kalian di acara kerja atau langkah-langkah yang kalian dapat dari buku apa, bahwa membuat layang-layang adalah seperti ini. Nah, itu nanti kalian tulis pada daftar pustaka. Paham ya? Insya Allah kalian paham. Ibu kira cukup sekian apa yang dapat ibu jelaskan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa nih di sini? Di sini struktur lapor
laporan percobaan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, nanti selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks laporan percobaan. Ibu rasa cukup apa yang dapat Ibu jelaskan. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa telepon ke nomor Ibu, minta sama wali kelasnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.